Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mintalah ke KPI untuk mengevaluasi siaran-siaran TV dan orang-orang public figure yang boleh ditampilkan di TV gitu. Kalau bisa janganlah orang-orang yang selalu membuat sesuatu hal yang negatif. Banyak negatifnya dibandingkan positifnya. Seperti baru-baru ini seorang artis pedangdut yang merasa wow, yang merasa hebat, yang merasa jadi jagoan gitu, selalu keluar apapun persoalannya di up ke publik, dimunculkan di TV, di medsos ini segala macamnya gitu. Jadi kita minta ini jangan lagi muncul orang-orang yang seperti ini, karena ini merusak moral generasi bangsa kita. Jadi terjadi pemakluman nanti ke depannya gitu. Jadi kalau bisa nih Kominfo juga blok aja akun-akun medsos orang-orang yang seperti ini gitu. Karena ini nggak baik. Sangat-sangat tidak mendidik, sangat-sangat tidak bagus untuk ditampilkan ke publik gitu. Jadi lebih bagus, lebih baik orang-orang seperti ini diboikot aja. Nggak usah dikasih ruang lagi baik di TV, baik tampil dimanapun gitu. Boykot aja nih. Terutama nih artis-artis yang seperti ini yang baru-baru viral sapi kurban ini. Jadi jangan kasih ruang lagi nih berdrama-drama, nangis-nangis tak jelas seperti itu tuh. Jangan lagi dikasih ruang. Ini merusak. Ada lagi satu lagi itu udah lama diboykot tuh bagus. Yang lain juga akun medsosnya masih ada. Kalau bisa Kominfo blokir aja akun-akun medsos yang seperti itu. Nah, jadi yang ditampilkan ke publik ini adalah hal-hal yang intelektual gitu. Bukan drama-drama yang nggak jelas, nangis-nangis ini, maki-maki, apa nih perempuan seperti ini. Jadi jangan lagi dikasih ruang di TV, jangan lagi dikasih tempat untuk diberikan ini. Nah, jadi KPI harus lebih selektif lah dalam menentukan orang-orang ataupun program yang bisa tampil di publik, karena ini menyangkut generasi kita. Assalamualaikum. Wow, ini ada saran arahan permintaan dari salah satu netizen ya. Bapak ini dia menginginkan agar KPI kalau bisa mengambil tindakan untuk memblokir Dewi Persik ya. Artinya Dewi Persik tidak lagi diberi panggung untuk ditampil di berbagai acara atau siaran televisi dan berbagai acara manapun. Lalu juga Bapak tadi juga meminta Kominfo untuk memblok akun media sosial dari Mbak Dewi, sehingga tidak diberi ruang lagi ya. Katanya merusak moral bangsa, tidak mendidik dan sebagainya. Lalu bagaimana tanggapan teman-teman dan tanggapan saya ya? Kalau tanggapan saya sih, saya merasa ini terlalu ekstrim hukumannya guys ya. Jadi ya sebagai sesama manusia guys ya, kita masih punya perasaan, punya hati untuk saling memaafkan, dan kita berharap semoga permasalahan antara Dewi Persik dan Pak RT ini sudah tidak ada apa-apanya lagi, sudah selesai, dan ke depan baik Mbak Dewi Persik maupun Pak RT bisa sama-sama mengevaluasi diri, kira-kira kekurangan atau kesalahannya di mana, sama-sama memperbaiki agar ke depan hubungan antara Dewi Persik dengan Pak RT juga bisa membaik, dan selain itu bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Lalu bagaimana tanggapan netizen? Nah teman-teman, mari kita dengarkan suara-suara dari netizen yang sampai dengan saat ini mereka belum berhenti untuk terus berkuar-kuar, dan netizen belum stop ya, belum berhenti untuk terus menyinyir, untuk terus berkata-kata soal permasalahan Mbak Dewi Persik dan Pak RT ini. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, kita langsung gas. Aduh ya Allah, teman, jadi begini. Bagaimana bangsa ini akan menjadi bangsa demokrasi yang berbudaya tinggi, berakhlak mulia. Cuman gara-gara sapi saja itu menjadi berita nasional.
Anda bisa bayangin, hanya gara-gara sapi itu menjadi berita nasional yang heboh sampai kemana-mana, sampai mengalahkan berita-berita prestasi tentang anak-anak bangsa yang luar biasa. Kalau kita pengen maju, yuk kita kurangi hal-hal seperti ini. Lihat yang punya sapi sampai emosi-emosi seperti itu, ya kan? Ya mungkin hanya terjadi kesalahpahaman, apapun itu. Kalau diselesaikan dengan cara emosi, ditanggapi dengan cara emosi, pasti akan jadi tidak baik. Budaya bangsa kita ini adalah budaya musyawarah gitu loh. Kalau zaman dahulu kita ada apa-apa masalah itu datengin, ya kan, klarifikasi dengan baik-baik, bukan langsung nerocos di medsos, bam gitu. Justru jadinya tidak baik. Harusnya orang-orang yang sudah terkenal, orang-orang yang menjadi public figure, itu menjadi contoh bagi peradaban mulia bangsa ini. Teman-teman, yuk kurangi hal-hal seperti ini ya. PT saya yang kemarin saya buat tentang tanggapan sapi titipannya Mami DP, itu yang menonton sampai 1,7 M. Viral guys. Tapi kenapa saya berkomentar itu karena rumah saya itu berdekatan dengan kandang sapi berpuluh-puluh tahun. Jadi saya tahu banyak tentang sapi, tentang perawatan sapi, tentang penitipan, tentang pokoknya kurban-kurban gitu saya banyak tahu, makanya saya berkomentar gitu loh. Nah, apa yang terjadi dengan Mami DP dan Pak RT tersebut memang bikin greget gitu loh, sehingga saya ingin berkomentar gitu loh. Sapi ini kan gak sembarangan, dititip itu penuh resiko, pasti ada biaya loh, mahal gitu loh. Dan Mami DP ini banyak komentarnya yang sepertinya menyudutkan Pak RT, dan saya di situ merasa ada sesuatu yang harus saya komentari gitu. Tapi kan ternyata betul apa kata Pak RT, bahwa dia tidak meminta uang 100 juta untuk sedekah. Dia hanya membandingkan saya untuk memindahkan sapi dari masjid tersebut ke tempat lain itu, walaupun diupah 100 juta saya tidak berani karena bukan kapasitas dia. Memang betul sapi nggak bisa sembarang guys gitu. Dan Mami DP banyak berceloteh tentang bansos yang gagal, tentang RT yang harus dipecat. Itu yang membuat saya itu greget gitu loh, pengen berkomentar. Jadi RT itu nggak mudah, susah jadi RT itu. Gajinya pun nggak seberapa, ya hitung-hitung nggak ada gajinya lah, begitu loh. Sementara dia dengan mudah-mudahnya viralkan, pecat gitu. Atas viralnya PT saya tersebut, yuk nanti saya live jam 00. Saya live jam 00. Silakan yang mau komentar, yang mau lihat saya, atau kita nyanyi bareng aja, oke? Jam 00 malam ini. Yakin tahun depan di masjid itu banyak yang korban sapi. Amin, tak dongakno semua anak-anak mama di TikTok ini tahun depan nuntun sapi di masjid untuk korban. Yaitu mang wes ikhlasno, kalau sudah memang niat berkorban ikhlasno. Pihak masjid itu sudah tahu, 2 minggu sebelum tuh panitia tuh sudah musyawarah, siapa itu sudah dihitung, siapa yang dikasih grup mana. Dan di situ di masjid itu biasanya banyak proposal masuk ya, jadi perlu tahu ya, proposal masuk. Ini yayasan mana, panti asuhan mana, itu sudah pengajuan proposal 2 minggu sebelum hari H itu sudah banyak proposal masuk di masjid. Jadi gak usah takut daging sapi mau kemana, semua sudah ada listnya itu datanya ya. Lah kene kepengen berbagi sendiri tanpa mbok cemplung ke masjid, sampai harus menyediakan tempat. 1. Yang kedua, kowe kudu duwe kru, kudu duwe grup, kudu duwe wong sing memang guyub iso ngewangi sampean. Nah, itu 1. Ya kowe nek ana wong guyub sukarela bantu sampean ya kudu nyiapi mangan, rokok. Nah,
Ya kudu ikhlas iki, ikhlas lahir batin. Gitu. Lah ben gak repot caramu beli sapi itu. Pak, aku tuku sapi. Tapi tolong dikirim setelah sholat Idul Adha. Nek gak kepengen ngerepot juga gak ngerepotkan orang. Jadi tukang sapine dhewe bakule yang bertanggung jawab dengan sapi tersebut. Jadi bar sholat itu dikirim kayak di tempatnya mama. Habis sholat Idul Adha itu hewan korban sudah dikirim. Nah, yang kelompok yang membantu mama dengan sukarela ini sudah ngumpul. Kayak sarapan dhisik, rokok, teh panas. Engko awan yo. Sebelum jam 12 itu makan siang harus siap semua. Es teh itu harus sampai kosong teko. Siapi makanan. Loh. Gitu karena mereka sukarela. Ikhlas nulungi awake dhewe. Engko bar dibungkus door to door. Gak usah pilih kasih. Apa meneh di Bali banyak non muslim tetangga kita. Nah, biasanya orang-orang yang non muslim itu kan kambing maunya. Ya kasih kambing. Pasti mau. Nah, yang mau kasih. Walaupun non muslim kita kasih semua. Jadi di sini ku adem rek ning Baliku. Dan yang hal satu lagi, ada yang bukan korban, mereka non muslim tapi ikut meramaikan. Dia berbagi ngasih hewan kurban. Hewan sapi, kambing, suruh motong, suruh bagi-bagi. Dia ikut meramaikan. Loh, itu di sini. Ojo rame ya kurban. Sapi dilepas sama tanggung jawab dilepas itu beda. Ini ya Mbak DP, tidak perlu kamu itu mau cerita sana sini, mau mencari-cari kesalahan orang lain, itu tidak perlu. Kita netizen ini sudah melihat mana yang benar, mana yang salah, kita bisa menilai sendiri kok. Yang jelasnya kalau kamu itu kalau saya lihat di saat kamu mediasi dengan Pak RT dan yang lain-lain, kamu di situ tuh terlihat arogan, egois. Seakan kamu itu orang yang paling wow di situ, yang paling maksudnya yang paling gimana ya, merasa gimana gitu, lebih tinggi dari mereka. Padahal mereka itu loh lebih tua dari kamu loh Mbak DP. Kamu tidak menghargai mereka, bahkan kamu sampai berdiri seakan menantang. Yang jelasnya masjid itu bukan untuk penitipan sapi, bukan. Dititipkan sekalian disembeli di situ itu baru benar. Bukan kamu nitip-nitip aja. Emang mereka siapamu di situ kamu mau nitip? Kenapa nggak ikat aja di rumahmu sendiri biar dijaga sama securitymu? Daging tuh. Kamu ngomong Pak RT Lebak Bulus 2, RT 4, kamu ngomong nggak butuh daging. Lu memang nggak butuh daging Pak RT, tapi warga lu butuh. Masih banyak orang yang membutuhkan. Sombong kali lu ya. Baru jadi Pak RT lu belum jadi presiden lu. Heran gue. Gak bisa menghargai orang gitu loh. Saya tuh nitip sapi saya karena saya itu gak pingin menyusahkan warga di sini. Dagingnya makan semua, saya gak pernah mau makan daging sapi. RT kok kayak gitu, bisa harusnya mengayomi warga, membimbing warga untuk bisa jadi tenggang rasa. Kalau kayak gini kan jadi permusuhan. Gak bener, gak bisa dijadikan panutan Pak RT ini. Nah, ya udahlah, saya melakukan biasalah di sini lagi karena. Ini mohon maaf nih Pak RT, kan orang korban dititipin, diambil, nanti dagingnya dibagiin di sana. Ini masalah orang-orang seneng lihat sapi, nih urusannya apa Pak RT? Mohon maaf Pak RT, orang kan berhak ya mau potong kurbannya di mana. Yang penting kan nanti dibagiinnya di situ. Ini Pak RT ribet nih, ada masalah apa Pak RT? Kalau Dewi Persik yang sabar dah. Pak RT-nya mungkin ini ada something nih. Mungkin sekalian mau kampanye kali. Gue agak bingung nih dengan penjelasannya. Diambil padahal anak-anak lagi seneng-senengnya ngeliat sapi. Ini unsurnya apa ini Pak? Ya agak bingung nih gitu. Ini yang salah gua, yang dengar, apa orang yang melaksanakan? Gue juga gak ngerti. Aduh ya Allah, ketendang kan? Aduh, ribet banget hidup gue. Mohon maaf ya Pak ya. Gitu aja deh Pak. Maksud saya gini. Bapak yang sabar. Saya tahu perasaan Bapak gimana. Tapi yang jelas maksud saya Pak, ya udah terserah Kakak Dewi Persik aja Pak. Ini mas saya nggak berpihak di mana-mana nih Pak ya. Udah selesain aja, udah selesain. Kalau memang ada yang harus selesaikan secara adat, selesaikan secara adat. Gitu ya. Nah ini masalah korban aja masalah besar banget.
Nih gue bingung nih, sampai katanya ada permintaan sampai 100 juta segala macem. Nih gue sebagai netizen nih bingung mau ngikutin yang mana nih. Ini Pak RT apa Kakak Dewi Persik? Kakak Dewi Persik apa Pak RT? Ya sebagai netizen mah harus muka dua. Nanti gua ke kiri, nanti gua ke kanan. Yang mana yang benar aja. Kalau sekarang masih ke kiri ya kan. Kalau ada fakta baru kita ke kanan. Yang jelas netizen mah harus begitu ya. Netizen harus bermuka dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai RT 06 Lebak Mulus mau meluruskan masalah saya dengan Mbak Dewi. Masalah kurban yang dititipkan sama Mbak Dewi itu sebenarnya tidak ada penolakan sama sekali dari pihak saya. Malahan sapi Mbak Dewi itu dari jam 10 pagi sampai jam 4 tuh ada di tempat saya. Tapi selang waktu berapa jam, sekitar jam 12-an Mbak Dewi nelpon saya. Pak RT, sapi saya sudah sampai ke situ. Sudah Mbak Dewi, makasih ya sapinya, kata saya. Ya sama-sama Pak RT, maaf ya, kata Mbak Dewi. Saya nggak bisa ikut nganter sapinya ke tempat Pak RT, tapi saya ada di mobil kok ngeliatin Pak RT dari kejauhan. Oh ya nggak apa-apa Pak Dewi, kata saya tuh. Makasih, nggak apa-apa, nggak turun dari mobil juga, kata saya. Tapi saya bisa ngeliat Pak RT loh dari kejauhan, katanya. Pak RT tuh ganteng banget loh. Kata saya tuh Pak Dewi bisa aja. Beneran loh Pak RT tuh ganteng banget, cowok idaman saya banget, katanya. Kalau misalkan Pak RT jadi calon suami saya mau nggak? Saya jatuh cinta banget sama Pak RT, katanya. Pandangan pertama, saya kan kaget, kata saya tuh. Di situ saya langsung menolak mentah-mentah tawaran Mbak Dewi untuk menerima cintanya dia sama saya gitu. Karena saya tuh sadar diri, saya tuh RT, dia itu artis beda alam, gitu. Nggak bakal bisa menyatu. Nah, semenjak saya menolak cintanya Mbak Dewi marah-marah, maki-maki saya. Kalau memang Pak RT nolak cinta saya, kata Mbak Dewi, sapinya saya ambil lagi. Ya, saya kaget, ya udah nggak apa-apa, ambil aja lagi sapinya. Terus Pak Dewi ngomong lagi, ya udah saya ambil lagi nanti, tapi tolong angkatin sapinya sama Pak RT, katanya. Kan saya langsung nolak, saya nggak mau, saya nggak bisa ngangkat sapi. Sedangkan sapi itu kan gede banget, saya tuh badannya kecil begini. Gimana saya bisa ngangkat sapi itu gitu loh. Bukannya saya nggak mau, kalau kuat udah saya angkat ke mobil gitu loh. Mbak Dewi tolonglah ngertiin saya gitu loh. Persik salaman sama warga, tapi teriakan warga hidup tak arti. Ini nih lucu nih, Dewi Persik nih lucu mbak kami itu loh nggak sayang loh sama nama baik kamu, artis top, artis terviral, artis kondang, malah kamu tuh mempermalukan diri kamu sendiri gara-gara ditinggal nikah Angga mantan suamimu ya. Lah kamu itu kok lucu, kamu itu fitnah loh. Kalau orang dinyinyirin itu udah biasa lah, kita tuh nggak respon. Tapi kamu itu fitnah, mengatakan kamu Pak RT nyumap minta suapan 100 juta. Lah kamu itu lucu, masa kamu tuh nggak korban di situ tapi nitip sapi di basisnya Anies Baswedan, sedangkan kamu bawa-bawa sahabat Ganjar Pranowo. Apa hubungannya korban sama sahabat Ganjar Pranowo? Kan kamu itu lucu. Politik, tapi politik pakai politik itu akal yang sehat. Jadi kasus yang kemarin-kemarin tertutup dengan masalah kamu yang hari ini yang kamu lagi viral dengan korban yang ditolak RT. Kamu kan di situ kan nitip, dan kamu udah nitip nggak izin teriak-teriak, nanti akan disembelih di situ dengan sahabat Ganjar Pranowo. Lah apa hubungannya? Sedangkan di situ itu lingkungan situ itu basisnya Pak Anies Baswedan gitu loh. Itu hanya menglarifikasi ya, saya nggak bela siapa-siapa ya, saya hanya menglarifikasi berita itu yang sesungguhnya itu kamu tuh fitnah kalau mengatakan Pak RT itu minta 100 juta lah, yang inilah yang itu. Akhirnya apa, kebenaran itu membuktikan kamu yang keluar kamu sendiri yang teriak-teriak, akhirnya kamu diteriakin warga. Salam cerdas Mbak DP. Jadi Kak, saya itu kan beli sapi. Sapinya itu tidak saya kasih alamat saya karena saya tidak mau kasih alamat saya, ceritanya. Ya. Mbak Dewi, saya aja kasih alamat. Sapinya nggak usah.
Saya tak bisa baca. Hai, ada yang bertanya, DP versus Pak RT, Bu Put belain siapa? Kali ini DP sih. What? Kok bisa? Tapi kalau aku ada salah pengertian, koreksi aku ya. Tulis aja di kolom komen. Setahu saya, pesan yang terakhir dari Pak RT kepada pembantunya DP atau ART-nya DP adalah biar dibayar 100 juta pun saya nggak mau mindahin sapi. Benar kan? Yuk saya ajak bagaimana kerjanya otak kalau kita komunikasi. Jadi otak ciptaan Tuhan tuh luar biasa banget. Setiap kita komunikasi dia filenya tuh rapih tuh tersusun di otak kita. Dan selalu pesan terakhir yang manusia ingat. Selalu itu selalu. Oke? Sehingga ketika ART-nya DP pulang ke rumah pasti DP akan tanya kata Pak RT apa. Keluarlah pesen 100 juta sama sapi. Ya dong, itu adalah faktor yang diingat sama ART-nya. Angka 100 juta, it's a fantastic number, dan sapi. Sehingga dirangkailah kalimat yang agak salah. Dia bilang, Pak RT minta 100 juta untuk mindahin sapi. Ya, inget ya, 100 juta sama sapi. Salah nggak? Enggak, karena itu pesan terakhir yang ada di kepalanya sang ART. Aku nggak mau ngeribut-ributin suasana, tapi ini jadi pelajaran buat kita kalau kita kerja di kantor. Begitu kita selesai meeting, make sure lawan bicara kita terima pesan yang benar-benar sesungguhnya, tidak pakai emosi. Sehingga sebelum kelar meeting selalu harus ada disclaimer atau koreksi. Koreksi semua pesan-pesan yang betul-betul ingin disampaikan kepada lawan bicara, nggak pakai emosi ya, karena nanti emosinya yang diinget. Oke, ini pelajaran buat kita sama-sama ya, terutama untuk yang kerja kantoran. Kadang-kadang miskomnya cuma gara-gara emosinya kedengeran terus kalimatnya jadi terbalik-balik deh. Koreksi aku ya kalau aku salah, karena aku denger permasalahannya cuma selentingan aja. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, komentarnya dong masalah Dewi Persik. Jujur ya, pertama kali denger itu saya langsung bela Dewi Persik loh. Waktu itu di acara pagi-pagi Ambiar ada yang bilang, yang nanyain terkait Mbak DP yang mau kurban tapi ditolak sama Pak RT. Waktu itu dalam hati saya langsung bilang, kenapa kok ditolak? Harusnya panitia kurban itu tugasnya adalah menerima. Terima aja. Urusan niat, ketulusan, keikhlasan, biarkanlah itu urusan yang penyumbang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugasnya adalah kita terima aja dulu. Tapi setelah kemarin pas lagi proses mediasi yang gagal, akhirnya saya terbesit kayak yang jangan-jangan ada sesuatu nih, coba cari faktanya. Ternyata benar, ada miskomunikasi. Makanya saya di sini pengen nyimpulin dua hal. Yang pertama, bagusnya, alangkah baiknya kita nggak usah pakai perantara. Terlebih ini masalah ibadah. Ini kan kurban ini ibadah antara hamba dengan Allah. Nah, bagusnya nggak usah pakai perantara. Langsung aja kita yang datengin. Apalagi ini notabene di lingkungan sendiri, di lingkungan RT. Nggak ada salahnya kita siapin waktu untuk menghadap RT untuk menyampaikan niat dan maksud kita. Itu yang pertama. Apalagi pas pakai perantara ternyata pokok masalahnya ada di perantara tersebut, ya kan? Yang kedua, itu menurut saya tidak perlu dibesar-besarkan. Ini kan sesuatu hal yang positif ya, kurban. Tapi dengan adanya kayak gini kan jadi negatif. Orang se-Indonesia menonton, sedunia malah menonton ribut-ribut seperti ini. Apalagi kejadiannya kan di masjid, ya nggak usah lah ngotot-ngotot, nggak usah lah nada-nada tinggi gitu kan. Nah, baiknya itu nggak usah dibesar-besarkan. Kalaupun mau mediasi, ya sudah di rumah Pak RT aja, ya cuma di ruang tertutup, beberapa mata saja yang menyaksikan. Seperti itu rasanya lebih asik lagi. Itu aja komentarnya buat masalah DP. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Calo Butut hanya menanggapi perseteruan antara DP Dewi Persik dengan PRT. Nih videonya nih.
hikmahnya nih. Jadi kalau menurut kita sih, kita masing-masing pada introspeksi diri dah ya. Apalagi Idul Adha, hari besar, hari baik, bulan baik gitu ya. Ini kan permasalahannya sebetulnya hanya salah penyampaian tuh yang kita tahu. Supirnya sama DP mungkin salah denger. Jadi kata Pak RT begitu. Jadi pada intinya, kalau kata saya nih sebagai calo butut, kita saling memaafkan dah. Memang kalau kita lihat kejadiannya kronologisnya ini luar biasa. Mantep bener. Masalahnya sebetulnya ya biagi begitu aja. Tapi jadi luar biasa ya. Jangan sampai juga, namanya juga mensos, media sosial yang luar biasa untuk mengeksposnya. Nah, buat jadi pelajaran dah buat kita di hari besar, di hari yang luar biasa ini, kita jadikan momentum yang terbaik. Intinya saling memaafkan, itu aja. Terima kasih, saya Bang Betot, Calo Butut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ini kan gak mungkin perempuan sendiri dengan membawa sapi 1,5 ton. Kayaknya laki-laki berotot binaraga sekelas Adera juga gak bakal sanggup deh angkat sapi sendiri seberat 1,5 ton. Apalagi ART wanita bakal leles pisan, kelindes sama sapinya sendiri, dicincang jadi kornet. Menurut saya, buah peres, meskipun sapinya ini sudah dibeli jauh hari, dititip kepada Pak Ustadz atau ke Pak RT, meskipun hari hanya itu sapinya lengit hilang, yang penting sapinya itu sudah dipotong, dibagikan kepada orang. Meskipun nama kita nggak muncul, nama kita nggak disebut. Kecuali kita itu pengen tampil, pengen masuk infotainment, pengen mamer. Tapi kalau benar-benar kita ikhlas, yang penting sudah dibayar. Dan gak mungkin Pak Ustadz itu akan mencuri sapinya, pasti. Dan juga Pak RT gak bakal juga mencuri sapinya, itu sudah pasti. Tahun depan, daripada jadi huru-hara lagi, sebaiknya beli sapi 1 bulan sebelumnya. Dan masukin sapi itu ke pet shop. Sekarang pet shop itu kan juga ada jasa hotel. Kita bisa titip guguk, kucing, kura-kura, marmut, ada hotelnya. Bayar per hari. Nah, pas hari raya, kita ambil sendiri. Dan antar sendiri pakai tali ke tempat perselembbihan itu. Gitu aja ke repot sih, buah peres. Kan kita harus fleksibel. Kita kan bisa goyang-goyang, bisa akrobat, bisa floating yoga, bisa juga bikin sirkus. Kayaknya nggak usah dibikin lebay-lebay deh. Itu pandangan saya ya. Sukses selalu ya buah peres. Semoga sukses tahun depan hari rayanya. Amin. Postingan saya sebelumnya tuh ada yang komen tentang masalah politis, terus bilang mbaknya harus ikhlas loh. Itu udah pasti ya. Tapi saya baca komenan itu sepertinya ini banyak yang gagal paham ya. Saya cerita nih kejadian saya kemarin sebagai panitia, saya bagian leading untuk tim ibu-ibu yang sama remaja putri yang nimbangin daging itu, ada beberapa tim. Terus ketua panitianya bilang nih, kuponnya udah dibagi 3.000. Nah, sapi kita itu ada 20, kambing 30. Terus sapi pertama selesai dikulitin, diapain semua, dikasih ke tim 1, yang sapi kedua tim kedua, terus kita bungkusin, ternyata sapi 1 cuma jadi 80 bungkus, yang sapi 2 nggak sampai 80 bungkus. Nah, kan berarti nggak capai target. Kita harus udah ditungguin 3.000 kupon, ditungguin 3.000 duafa gitu kan. Akhirnya gimana? Akhirnya saya keputusannya kita kurangin lagi timbangannya. Biar apa? Biar 3.000 orang dapat semua. Gitu. Nah, ini kan panitia sampai ke situ. Kita nanti udah ditungguin orang banyak. Kita harus memikir panitia tuh masjid tuh ngayomin orang banyak itu. Terus saya ini berandai-andai ya, kalau misal waktu itu kejadian yang Mbak DP itu kejadian di saya, terus tiba-tiba saya dikabarin panitia dibilang, sapinya 1 cuma titip doang, nggak disembelih di sini. Itu kebayang nggak? Saya harus bungkusin 3.000, udah ditungguin orang 3.000, tapi sapinya kurang. Kira-kira gimana? Timbangannya tuh paling cuma dapat berapa ons? Tuh bungkusinnya bisa sambil gregel. Gregel tuh sedih. Acara cuma setahun sekali, terus orang cuma dapatnya dikit-dikit. Karena kita udah bagi ke 3.000 orang itu ditungguin, kita harus bertanggung jawab sama 3.000 orang yang nungguin itu. Acara cuma setahun sekali gitu loh. Kasian itu rasanya
Kalau sapi udah di situ terus diambil lagi, kan kayak PHP ya rasanya, kayak PHP-in panitia. PHP-in panitia tuh kan berarti PHP-in 3.000 orang di belakang panitia. Jadi tolong jangan berpikir dari kacamata sendiri, jangan berburuk sangka sama panitia masjid. Kalau ada ketidaksesuaian di lapangan, ada miskomunikasi, itu ya sebaiknya dibicarakan dengan berbaik sangka. Karena ngurusin 3.000 orang yang harus nerima itu ya nggak gampang, pasti nggak sempurna gitu loh. Terus kalau panitia misalnya ngambil keputusan sesuatu itu memang nggak bisa memuaskan 1-2 orang, karena kita mikirin yang kepentingan yang banyak dulu. Kalau panitia tuh nggak mengharap dihargain, kita nggak harap dihargain kalian, kita harapnya dihargain pahala surga aja kan, ya kan? Ikhlas nggak? Oh iya pasti buat Tuhan, tapi ini masalahnya bukan ikhlas, tapi masalahnya panitia tuh ada beban, tanggung jawab yang harus diselesaikan setelah asar, harus kelar, ada orang nungguin di belakang kita. Kalau bisa jangan PHP, itu ya, jangan pada gagal paham. Terus yang masalah apa, pada ngaitin ke politis capres, oh saya nggak ada muatan ke sana. Anies Ganjar itu kan mau jadi capres tahun ini doang, tapi etika berkurban di masjid itu sudah bertahun-tahun kita lakukan. Jadi tolong dihormatin etikanya. Kalau titipnya di situ di masjid, sebaiknya kurbannya di situ. Apalagi itu masjid loh. Itu bukan misalnya tukang dagang hewan atau tukang tempat sembelihan hewan, itu masjid loh. Nitip ke masjid itu pasti ada ijab kabul loh. Pasti semua orang yang namanya udah diserahin masjid, ijab kabul di masjid, ya asumsinya pasti mau dikorbanin di situ dong. Jangan terus tiba-tiba tempat lain tuh kan ya gimana ya? Kalau bicara salah nggak salah ya nggak ada salah nggak salah, cuman kan itu namanya etika tata krama gitu ya. Sebaiknya ya baiknya korbannya di situ, titipnya ya di situ gitu. Itu ya, moga-moga nggak pada gagal paham ya. Thank you. Mungkin menjembatani kah, atau bahasanya ingin mendampingi Pak RT sebagai tim kuasa hukum? Seperti apa sih tanggapannya? Tim kuasa hukum siapa? Maksudnya Pak RT? Oh, kalau saya mah nggak mau komentar untuk orang yang cari panggungnya, karena jujur masalah ini aja itu sebenarnya bukan masalah yang harus dibesar-besarkan atau yang seperti apa. Karena di sini kan cuma atas apa ya, masalah yang untuk kurban doang gitu loh, hanya korban-korban yang sekarang hewannya udah meninggal, udah dimakan bahkan dagingnya, ibarat kata seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu dilebay-lebaykan. Kalau misalkan mau jadi kuasa hukum siapa atau siapa itu hak mereka lah ya yang mau nimbrung-nimbrung masalah ini. Tapi untuk perlu digarisbawahi, dari Tante Dewi itu nggak ada waktu untuk melebar-lebarkan masalah ini, karena dia juga sibuk dengan off-air dan pekerjaannya. Jadi kalau misalnya pihak-pihak yang tidak ada berkepentingan, lebih baik tidak usah speak up atau memberi pendapat apapun. Selamat sore, Tito Kermania di Bandung berada. Apa kabar? Guys, gini, kali ini lagi-lagi kita komentarin seorang artis, ya, artis yang suka berantem, yang fenomenal, ya, Anda tahulah siapa itu. Penyanyi dangdut. Tapi emang orang ini terlalu ini, ya, banyak kasus lah ya, apalagi urusan berantem. So kemarin sebelum Idul Adha katanya berantem sama Pak RT. Kelasnya Pak RT rupanya musuhnya ya, gara-gara apa? Sapi kurban. Ya Allah alam siapa yang benar siapa yang salah ya, saya hanya lihat di medsos. Yang saya komentarin gini, betapa malunya ya, sampai disorakin orang sekampung datang nyorakin beliau, gitu. Kemana mukanya? Kalau saya, mungkin saya nggak mau lagi tinggal di daerah situ. Mau taruh mana? Mau kita sebagai public figure tetap ya, kalau disorakin masa, timpukin orang begitu, menurut saya malu ya. Apa nggak bisa ya dibicarakan baik-baik, pelan-pelan ya. Konfirmasi aja dulu, ya. Jangan mencak segala macam. Ketahuan jadinya apa, intelektualitasnya gitu ya kan. Kita tuh berkelas nggak berkelasnya tuh udah lihat dari cara ngomongnya bro. Oke, jangan ngaku pintar, jangan ngaku berpendidikan. Kalau kayak ngomongnya kayak macam itu, jadi ya kita macam nggak punya adab. Ya, adab itu penting. Sepintar apapun Anda kalau nggak punya adab, selesai.
Ya mudah-mudahan ini yang terakhir. Selalu berharap bahwa ini terakhir, tapi besok-besok ada lagi kasus ini. So memang artis ini suka bermasalah. Sama lagi yang satu itu, tapi bukan penyanyi, artis sih katanya, pemain film. Ya selevel lah sama itu ya. Pusing lihat medsos kok isinya begini, semua viral yang nggak jelas gitu. Sudahlah Titor Mania, mudah-mudahan nggak berkepanjangan ya, kasihan dari lawan tuh yang mantapan dikit, Pak RT. Payah. Oke, ciao. Lek aku ya nang pihake Pak RT wis ketahuan wong elek karo wong apik iku, dek cara bicara iku ketahuan. Kaya Pak RT wis ketahuan wonge bijak kaya kae, wonge meneng, kalem, anteng. Wis ketok. Sing nitip sapi. Lambene ngisor dhuwur mengo kabeh. Kok pantese ya ning masjid iku lho tempat nggo gawe ibadah kok malah nggo gawe debat ngono. Wis kaya Pak RT ne Pak Ustad iku lho sopan-sopan do lungguh kabeh. Wong wedok mengol lambene sak ucap-ucape lah amit-amit jabang bayi ya amit-amit jabang bayi. Kok ana wong wedok model ngono ku ya. Iki lho aku mangan daging Pak RT, matur nuwun ya Pak RT. Tanpa dari si dia yang nitipin sapi diambil lagi Pak RT, aku juga dapat daging dari Pak RT. Makasih banyak Pak RT, matur. Gara-gara seekor sapi Dewi Persik harus meribetkan seluruh netizen tanah air ya. Kalau saya dari awal, saya sudah konsisten sampai dengan video reaksi yang ketiga ini. Saya merasa bahwa kalau mau cari pembenaran itu ada di pihak Pak RT ya. Dan sama seperti video sebelumnya saya mengatakan bahwa dari awal permasalahan yang memviralkan, mengangkat ke media itu adalah Mbak DP ya. Kemudian mengarang-arang cerita bahwa Pak RT ini minta 100 juta, itu juga dari Mbak DP ya. Dan akhirnya ketika melakukan mediasi yang lebih ngotot, terlihat marah-marah dan yang lebih banyak bentak-bentak itu ada di Mbak DP. Sehingga saya konsisten dari awal, pembenaran itu menurut saya ada di Pak RT ya. Dan kita berharap tentu permasalahan ini segera selesai sehingga netizen ini tidak ada lagi yang ribut-ribut, bisa stop bicara di TikTok ya, karena ada banyak sekali netizen yang ikut nimbrung karena berita ini ya. Tahu sendiri kalau ada permasalahan seperti ini ya, media-media di tanah air ya, mungkin juga termasuk salah satu media di YouTube ini ya, termasuk saya ya, akan mengambil itu menjadi konsumsi publik, akan digoreng garing sana sini ya. Ya kalau tidak mau seperti itu tinggal tergantung dari Mbak Dewi Persiknya. Kalau dia tidak mengangkat sensasional seperti ini, mungkin saya dan juga teman-teman media lain tidak mungkin untuk mengangkat kasusnya. Tetapi karena dia sendiri ya kepengen agar kasusnya itu menjadi viral, dia angkat di media sosialnya, ya semuanya rame-rame untuk menginformasikan, mengangkat itu menjadi berita, menjadi konten ya. Jadi kalau ada netizen yang tadi mengatakan kita sebagai netizen harus bermuka dua ya, nanti informasi yang benar yang mana kita ikut, nanti yang benar B kita ke B, ke A kita ke A. Tetapi kalau bagi saya, mohon maaf, saya dari awal saya tidak bermuka dua, saya tetap konsisten ya. Saya tahu bahwa Mbak DP ini ada beberapa yang mengait-ngaitkan dengan politik, bahwa Mbak DP ada di pihak Pak Ganjar. Saya sama seperti ada satu netizen tadi yang berkomentar, ini tidak ada muatan ke situ ya, tidak ada muatan politik, ini murni etika. Kita berbicara etika, kita berbicara perbuatan. Dan saya sih berharap agar ini bisa kita ambil sisi yang positif guys ya, sisi yang baik, bahwa untuk berbuat baik, berbuat ikhlas itu tidak harus dipublikasikan ya, itu bisa bersifat privat. Karena menurut saya kalau kita memberi sesuatu yang ikhlas itu artinya harus tersembunyi ya, antara kita dan Tuhan yang tahu saja ya, agar lebih berkah apa yang kita berikan itu lebih bernilai di mata Tuhan, karena Tuhan melihat bukan seberapa besar atau kecil yang kau berikan, tetapi seberapa niat dan ikhlas hatimu itu ya.
Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dari saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.